Makanya surga itu dinisbahkan oleh Allah tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Jadi Allah menggambarkan niku kon nek maca ayat iku apa artine, Dik? Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Ayo rek. Iki Zaki teko tak gak Zaki? Gak teko ya mabing ndik, soalnya mabing ndik mundilan deh. Apa tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Nek kon krungu kata tajri, aku ndek kanca SMA jeneng Tajri Jauhari. Dadi nek maca ayat tajri aku eling tajri kok biyen kukulan akeh ngono iku arek. Nah, tajri itu mengalirnya, berlarinya, ya. Mengalir. Jadi bukan airnya, bukan sungainya. Sungai itu yang penting airnya apa mengalirnya. Sing ndadekno dhek dadi kali iku banyune apa bolongane lemah apa mengalirnya. Nah, saiki mulane urip ku nomor 1 mengalirnya itu. Makanya dinamis tadi itu gitu. Nomor 1 dari makhluk yang terutama pada dirimu itu bukan jasadmu itu, tapi mengalirnya kamu itu gitu loh. Demikian juga ilmu, demikian juga pemahaman, demikian juga puncak apa skala jauh atau jarak jauh dari mengalirnya jiwamu, rohmu, akalmu dan sebagainya itu namanya Allahu Akbar. Dan itu tidak pernah berhenti, Allahu Akbar tidak pernah berhenti terus. Makanya setiap kali kamu Allahu Akbar takbiran setiap royo mesti sejatinya ya gak? Tahun niki, tahun ngarep, tahun pinginane kan sejatimu mergo apa? Karena awarenessmu apa? Awareness situationmu terhadap Allah sudah berubah, sudah berkembang ya. Nah, ketika saiki nek potret iku lak iso jasad to, isone iku moto ana kali, kok potret sing kena apa nih? Banyune. Melakune banyu, miline banyu iso kok potret agak. Oke. Saiki kon video iso motret miline to. Aku takon sing ketok ndek video iku miline apa banyune? Miline gak ketok. Nah, jadi mili yang sebenarnya jasad itu pun sudah ruhiyah, sudah ghaib itu ya. Melakune banyu. Iso kok video melaku, tapi kan sing ketok banyune duduk miline banyu ngono, ngerti ya rek ya. Dadi urip iku ngono iku. Aja aku ngomong 3 jam di padang bulan karo babang wetan kok jupuk sak kalimat terus manu kok buandemi kaya iblis aku kan gitu kan. Aku milih terus. Ono wong dibandemi malah keplok. Dobol arek-arek yang ngono. Ngerti ya? Ngerti ya rek ya? Ngerti mil. Jadi kan sembarang ku milih rek, sembarang itu milih. Itu namanya hayatun. Hayat, makanya wal hayyul qayyum. Jadi hayyul qayyum itu dia hidup dan menghidupkan kan itu kan, dan menegakkan. Gitu. Jadi awakmu mulai saiki begitu eling apa-apa harus bersifat dinamis ya, harus milih utekmu milih, hatimu milih gitu ya, dan seterusnya. Jadi hidup itu intinya milih nego, duduk milimeter ya, milih. Mengalirnya itu gitu ya. Nah, nanti di surga seluruh aliran sungai kehidupan itu ya itu tajri min tahtihal, Anda di surga, di bawahmu itu ada aliran. Jadi kamu berarti kamu mengatasi aliran, kamu bisa mengatur aliran. Maka surga jangan dibayangkan secara jasad atau material, karena nanti di sana itu tergantung kepada pengelolaanmu terhadap aliran di surga itu gitu. Ngerti ya? Jadi uripku top rek, jos lah. Mulane nek nabi oleh wahyu, nek wali oleh karomah, nek awakmu ilham, fadilah gitu ya. Kadang-kadang maunah gitu ya. Tapi pokoknya ono wahyu, karomah, fadilah atau ilham ngono ya. Nah, apa sebabnya?
Apakah Allah ngekei luwih akeh nang nabi terus nang awakmu didik? Apakah kalau wahyu itu jumlah dan kualitasnya lebih hebat, jumlahnya lebih banyak, kualitasnya lebih kualitatif gitu ya? Kalau karomah itu lebih rendah dari itu kualitasnya, atau gimana? Gimana membayangkannya? Sabra mungkin bisa menjelaskan ini tadi. Apa sebabnya awakmu gak iso nampa wahyu? Padahal Allah tuh ngasih hidayah, itu semua hidayah. Wahyu itu hidayah apa bukan? Hidayah, oke? Ilham hidayah atau bukan? Inspirasi hidayah atau bukan? Fadilah hidayah atau bukan? Nah, Allah tuh ngasih hidayah top-topan, hudal linnas, ya? Quran nih, hudan linnas, hudalil mutakin, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi orang muttaqin mendapatkan janji pasti mengenai hidayah. Nah sekarang hidayah itu kira-kira padha tak gak oleh Gusti Allah ngekei? Apa nang nabi dikai luwih akeh? Misale nek saya nganggo volume ya, nabi dikai sak drem, nek wali dikai sak mochi, apa mochi ya itu ya. Nek dapurmu dikai sak sloki ngono ya. Apa ngono iku? Ataukah yang terjadi adalah Allah ngasih hidayah brek seperti hujan deras kepada umat manusia dan semua makhluk, tetapi receiver kita daya penerimaan kita ya Bang ya, daya tampung kita itu, nek Nabi daya tampungnya jauh lebih besar dan jauh lebih canggih daripada daya tampung kita, ngerti ya? Jadi ngerti bedanya wahyu karo karomah karo ilham rek. Iku podo hidayah, cuman daya tampungnya Nabi, daya serapnya atau daya receivingnya para Nabi dan Rasul beda dengan para wali, dengan beda dengan kita semua gitu ya. Makanya ma'iyah itu gunanya apa? Untuk meningkatkan kualitas receivermu sebagai manusia. Ngono ya. Supaya kamu nggak gampang muring-muring. Kono iso ngrungokno 2 jam 3 jam kok sing kok gawe mek sak kalimat iku lho. Karena daya tampungku mek gak mek sak sloki, mek sak apa ya? Ya mek sak ya sak gelasnya semut lah. Semut duwe gelas mek sak ngono ya. Tadi nah sekarang problemnya adalah ketika hidayah itu turun, beda enggak pemahamannya si drum dibanding si slok, dibanding mochi, dibanding gelas, beda tidak? Beda. Dibanding sing luwih cilik meneh memang beda ya. Mulanya nek kita sekarang ini penuh hidayah di padang bulan insyaallah ya. Maka sekarang mulai ya tergantung awakmu sak piro daya tampungmu lak ngono. Apa jenenge iku rek? Ono kan nek jaman cilik kan ibu karo pak ayahku biyen ngomong iku malaikat iku mbalangi iblis, mergo iblis kate buka gudang kitab Sabdo Jati. Sabdo Jati itu bahasa Arabnya Lauhul Mahfuz ngono ya. Seiki aku menggok sithik apa Brang ya? Kulo ora apa ya. Nanti saya akan kembali ke yang pertama tadi. Yang pertama yang soal pertama nek gak salah kowe ngomong situation awareness of each situation gitu ya. Iblis itu kan dari 2 kata asalnya pul ya, balasa sama ablasa. Kalau ablasa yublisu iblisan, balasa yablusu iblisan juga. Jadi kalau ablasa itu artinya adalah yang tidak punya kebaikan sedikit pun, ya. Kalau balasa itu putus asa. Mulane balasa itu tadi bahasa Indonesia dibalas dendam mergo putus asa itu kan, ngono ya. Jariku loh, ojo percaya ya, jariku. Jadi iblis itu
tidak punya kebaikan sedikit. Aku takon, aku ndek medsos ono apike ta gak? Berarti aku iblis dudu. Lha sing gak ono apike iblis kok. Ya ta gak? Aku gak ono apike titik elek kabeh. Jadi ablasa adalah satu figur atau seseorang yang tidak punya kebaikan sedikit pun padanya. Laisa khairu indahu gitu loh. Gitu. Dan sudah pasti saya iblis kan. Jadi yang bandemi aku kan mesti malaikat kan gitu. Ngono ya Rek ya. Oke. Dan aku ngene, aku kon menurut awakmu aku iki apike ngaku malaikat atau ngaku iblis? Nah, dadi ojo salahno ya. Ya wis aku iblis wis ngono wis. Ngono wis gitu. Nah, kon ngerti kenapa iblis itu disebut iblis oleh Allah? Karena menolak sujud kepada Adam. Iki untuk setting pemahaman supaya awakmu berpikir bahwa kebenaran itu tidak tunggal, kebenaran itu bermacam-macam itu ya. Bisa 1000, bisa beribu-ribu gitu ya, ya Brang ya. Nah, aku takon meneh. Ini kita untuk contoh soal aja. Perintah Allah kepada iblis aslinya namanya siapa? Azazil, nek Jawa Idajil, ya. Terus dia pernah punya gelar Kazinul Jannah, bendaharawan surga, atau Imamul Muluk atau Imamul Malaikah. Dia imamnya para malaikat. Jadi malaikat-malaikat kepingin matur nang Gusti Allah, sing menjadi juru bicara mereka adalah iblis, yang kelak disebut iblis. Tapi dia disebut iblis hanya sesudah dia menolak untuk sujud kepada wa idz qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Yang tidak mau sujud cuma dia toh. Malaikat lainnya sujud enggak? Jibril, Mikael, Israfil, Israil, malaikat Salim, malaikat Salam, malaikat Sakhlatus Samsi, malaikat Dardail, malaikat Mungkar Nakir, malaikat semua yang lain sujud, betul enggak? Kepada Adam. Kenapa kok si Azazil ini yang kelak disebut iblis kok enggak mau sujud? Tolong. Bul, coba ini supaya dialektis ya. Ayo, tunggu. Awakmu tak Saipul dhewe kok. Apa sebab kok iblis gak gelem sujud? Silakan ayo. Ada yang bisa merespon, memberikan. Nggih, monggo. Mriki monggo. Sinten? Nggih, monggo. Nggih. Mriki Pak, monggo, nera. Iki sing rada apal ayat ngelak akeh sing kudu nurek ya. Santri-santri ya. Apa sebabnya? Ayo maaf ya, pertanyaan tadi apa ya? Aku biyen rek nek bengi iki mangan jenenge tahu guling. Tahu guling ku pokoke tahu ana lontong dicampur macam iki nek kene tahu apa ya? Tahu tek ya. Terus mari ngono ngombene teh panas, tambah kerupuk, tambah tempe ngono-ngono kaya. Engko nek wis aku karo kanca-kancaku terus mari ngono wis sak jam mangan, seneng ngobrol, terus ibune, "Bu, pinten Bu niki?" Napa mangane? Niki tahu gulingnya sekawan, teh sekawan, kerupuke 18. Pinten saya? Napa wau ngono iku? Apa sebabnya kok iblis gak gelem sujud nang Adam? Karena sombong ya. Ana khair minhu, saya adalah lebih baik daripada dia. Saya terbuat dari api sedangkan dia dari tanah. Oke, itu ada di Al-Quran ya. Sekarang pertanyaan di sisinya. Lah kalau malaikat yang lainnya kok mau sujud? Jibril,
Mikael semua ikut kok mau sujud. Kenapa? Karena mereka juga tidak sombong. Jadi hanya yang sombong saja yang tidak mau. Oke. Jadi yang tidak sombong itu taat, Pak. Sekarang kalau Anda tak suruh sujud ke manusia mau enggak? Tidak mau karena bukan Allah. Oke, jadi sujud itu harus dengan Allah. Ya, harus sujud harus kepada Allah. Yang sesuai dengan aturan Allah. Iki yang diomongno sabrang mang. Sujud iku mesti nyembah po. Apa sujud iku padha karo nyembah? Dalam artian ini kan sujud itu disuruh nyembah gitu. Kayaknya seperti itu. Awakmu nek lara weteng terus jengking ku sujud padha taga. Apakah sujud selalu sama dengan menyembah? Ngono pertanyaane. Apakah sujud selalu berarti menyembah? Masa angel ngono jawab. Apa nek sujud mesti nyembah? Nggak harus. Lah iya. Kita kan tadi kan nggak sujud. Karena sakit terus dia jungkel, bukan sujud lagi. Lah iya, makanya. Oke, jadi kesimpulannya tidak semua sujud itu sama dengan menyembah, ngono ya. Loh, apa sebabnya kok iblis gak gelem sujud? Wong ya gak nyembah kok. Aku soalnya takon nang malaikat Jibril karo kanca-kancane. Mas Jibril, wong niku Azazil mboten purun sujud kok sampean sedaya sujud ngono aku. Terus saya takon kayak aku takon nang dhek emang. Loh, sujud karo nyembah iku beda nun gitu. Aku mek dikon sujud aku sujud tapi nyembahku nang Gusti Allah. Sujudin nang Adam gak masalah sing ngongkon Gusti Allah. Ngono alasannya malaikat Jibril. Karena sujud tidak selalu sama dengan menyembah. Meskipun ada menyembah yang bentuknya sujud tapi tidak semua sujud sama dengan menyembah. Ngono ya. Iki tau diomongno karo kiai-kiai. Durung ya. Selama ini kan dianggap nek sujud itu sama dengan menyembah, makanya si iblis kan tidak mau sujud gitu ya. Jadi ternyata sujud itu tidak selalu berarti menyembah gitu ya. Nah itu Jibril alaihissalam dan teman-temannya mengatakan, loh saya kan cuma disuruh bersujud, tidak disuruh menyembah kepada Adam, betul enggak? Iya tak? Bener tak? Argumentasi di antara mereka seperti itu. Dan Anda tahu bahwa ada Mas Saiful sekarang, ada lagi kalimat iblis yang mengatakan, kenapa engkau jadikan Adam khalifah? Bahwa mereka itu, manusia itu kerjanya adalah merusak bumi dan menumpahkan darah, betul enggak? Betul enggak? Yufsiduna fil ardi wa yasfikut dima. Jadi sekarang aku takon, nek kowe memahami teks, memahami narasi. Berarti iblis itu pro perusakan bumi apa anti perusakan bumi? Anti ya. Jadi iblis itu pro pembunuhan atau anti pembunuhan? Anti penumpahan darah. Ya, anti perusakan bumi. Berarti iblis apik ta elek menurut awakmu? Nah, apik. Berarti iblis ku apik dari teks tadi ya, gitu ya. Gak apa-apa ancen wong kon ya tidak suka pada perusakan bumi, perusakan alam dan seterusnya, dan tidak mau dan tidak setuju sama penumpahan darah padha karo iblis gitu kan. Itu. Nah, jadi itu semua harus kita breakdown sedemikian rupa supaya kita tidak benci aja, krungu diri benci gitu ya. Maka saya mengatakan saya iblis, ya mending daripada saya manusia. Iblis munafik tak gak? Iblis munafik tak gak? Menungso? Pol, ya tak? Ya tak gak? Iblis terang-terangan, ya Allah kalau gitu mohon aku kasih tangguh waktu, aku akan menyesatkan semua manusia, betul enggak? Terang-terangan dia ngomong ngono kuwi. Enggak sembunyi-sembunyi, tidak munafik gitu kan. Jadi iblis cetha gitu ya. Nek kita kan iya, nek kene kan kayak Jogja kan mondolane di mburi ngene iki lho.
ketok iya tapi ndek gone mbededeg ndek mburi gitu kan. Nah, jadi sekarang mending mana iblis atau manusia? Iblis. Nah, kon lho sing ngomong lho ya. Bahwa iblis salah persepsi dan salah pemaknaan. Misalnya gini, kan aku diciptakan dari api, dia cuma dari tanah, ngono toh? Nah, dia punya anggapan atau kesimpulan persepsi bahwa tanah itu lebih rendah dari api, itu kan. Terus Tuhan menurut Tuhan enggak gitu mestinya, maka terus dia dihukum kan gitu kan. Jadi Gusti Allah ki yo rada kereng ya kan. Wong salah ngono mbok dikandani. Lho, Blis. Sing ngarani geni iku luwih dukut timbangane lemah iku sapa kan garing ngono to. Tapi Gusti Allah enggak ngileno pokoke dihukum ngono to. Jadi Gusti Allah kadang-kadang ya medeni. Jadi aku barang kadang-kadang, makanya di Quran ada kalimat bahwa jangan pernah merasa kamu beriman sebelum aku uji, ngono kan? Dadi sing awakmu iki beriman iki dikai ujian ae, ndolek bojo gak oleh-oleh. Yo, dagang angel banget. Nyambut gawe saiso-isone ngono tok. Dadi ujiannya sangat banyak. Sementara sing jahat-jahat, bajingan-bajingan gak dikai ujian blas. Ya ta gak? Jadi kita tuh sama Allah tuh makanya harus takwa, tawakal tuh karena Gusti Allah kadang-kadang tidak bisa kita pahami gitu ya. Aku sengsara, saya menderita karena saya dimaki-maki, saya dihina, saya dibenci, diperlakukan semena-mena dan seterusnya. Tapi kan sakit hati saya kan saya tidak mengalami seperti Nabi Ayub yang gudiken saawak 18 tahun sampai gak iso lapo-lapo ditinggal anak bojone gitu kan. Bayangno nek aku saya gudiken saawak kayak Nabi Ayub kon aku rene kan kon jembek karo aku ya. Jadi, alhamdulillah aku gak. Gitu ya. Saya tidak seperti Nabi Yunus yang sampai ditelan oleh ikan karena agak purek, agak putus asa gitu ya. Dan Allah itu memang betul-betul innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu betul-betul nganuto pokoknya, nganuto aja aja bantah. Buktine iblis mau. Mek ngomong ngono tok dihukum gak karu-karuan gitu ya. Nabi Yunus itu berdakwah 33 tahun, Bang. 33 tahun dan sing melok mek loro. Dari sekian puluh ribu orang sing melok mek wong loro dan dari kuwesel dek apa ngwangkel karo apa jenenge? Apa ya jenenge Jawa Timur apa iki? Ya menesel lah pokoknya. Sampai Nabi Yunus akhirnya minta kepada Allah agar mengadab kaum yang banggel itu gitu ya. Karena kaum itu mereka itu punya pendapat bahwa saya dari nenek moyang saya kayak gini nih keyakinan saya gitu kan. Dan kami tidak pernah mengalami bencana apapun, hidup kami sejahtera baik-baik saja. Kenapa saya harus ikut tauhid kan gitu kan? Nah, Nabi Yunus ngeluh ndase karo mangkel atine terus njaluk adab. Mari njaluk adab dia langsung pergi ke pantai kate minggat. Terus Anda tahu ceritanya kan ikut naik perahu kemudian perahunya oleng kemudian harus dibuang salah satu penumpangnya Nabi Yunus yang kena undian sampai 3 kali kemudian ditelan oleh perut ikan hiu ya tutup ader ya. Benar ya. Nah, ketika Nabi Yunus pergi ke pantai dan naik perahu itu di tempat di mana kaumnya hidup itu ada gejala-gejala atau tanda-tanda bahwa Allah akan memberi azab. Ono angin gebes, ono mendung peweteng nemen sak piturute, ono rada horeg-horeg titik gitu ya. Sampai akhirnya mereka berkumpul dan bersepakat untuk mohon ampun kepada Allahnya, kepada Tuhannya Yunus, Nabi Yunus. Jadi akhirnya mereka memohon ampun kepada Allah dan Allah mengampuni mereka. Allah mengampuni mereka sehingga mereka tidak jadi diazab. Saiki bandingno. Sing kafir sakmono suwene njaluk sepuro pisan di sepuro. Sing Nabi Yunus 33 tahun berdakwah mek oleh wong loro, rodok porek titik dihukum dilek iwak lak wis. Ngono ki Gusti Allah. Apakah dia kejam? Itulah bentuk kebijaksanaan dan keadilan Allah yang kita belum paham gitu tok ya. Tapi nek dipikir dengan linear kayak ngono iku ya kita mangkel gitu loh. Wiki konglomerat sing wong sugih-sugih sing duwe pabrik, duwe ikon, duwe iki lancar-lancar saja. Padang bulan tuku gendeng situk ngenteni 4 tahun.
gitu ya. Melarat ket biyen. Ki lumayan saiki iso ono ngene iki biyen iki meng meja karo taplak welek ngono iku gitu. Jadi makanya kita tuh sama Allah tuh sudah pokoknya pasrah. Nah aku makan menyerah. Sama Allah saya menyerah. Jadi yang namanya pasrah itu rodok mewah. Nah aku menyerah. Wis nggih pun nderek pasrah bongkoan pun napa ilam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Akhirnya iku asalkan tidak ada kemarahan darimu kepadaku maka aku tidak peduli pada nasibku di dunia. Sak karep-karepe aku nganut ae. Sing penting Gusti Allah aja nesu karo aku. Ilam yakun bika ghadabun alayya fala ubali gitu. Itu sampai aku nggak lagu kira ini Jogja karo Kiai Kanjeng yang kalimatnya itu tadi gitu ya. Benar ya, terus saya kembali ke Sabrang. Jadi apa yang diomongkan Sabrang mengenai apa? Situation awareness tadi. Awareness apa awareness Sabrang? Awareness ya. Apa? Kewaspadaan terhadap situasi. Ya Bang ya. Monggo Mas ya. Itu Sabrang tadi mengatakan bahwa sampai kon iku dikon sembayang ping 5 iku ceke gak sampai lali. Ngono lho, ceke awakmu iku eling terus, ceke awakmu iku. Kemarin ada kesimpulan dari teman saya seorang profesor bahwa nek Gusti Allah ngomong kafir iku sampai 800 piro di Quran. Semakin banyak Tuhan menyebut kata itu supaya karena manusia cenderung lupa. Kalau sangat sedikit disebut itu berarti itu sudah manusia sudah istiqomah di situ. Nek misalnya kata kafir bisa ambrek, kata soleh piro, kata kafir piro, itu menunjukkan bahwa manusia itu diingatkan terus gitu. Jadi kita itu sampai ping 5. Nek kudune nek biyen jarine pas Isra Mi'raj dikai piro rek kewajiban sedina rek. Menurut awakmu saiki cocoke ping 50 ta ping 5? Aku takoni, jujur. Nek ndelok mbelere awake dhewe saiki, mbelere umat manusia saiki, kudune iki kalau Gusti Allah diwajibno sembahyang ping 5 ta ping 50. Ngono ya. Saiki kon dhewe jajalne. Gitu. Adus sembahyang, nesing terus sembahyang meneh. Dodolan kayak buka-buka apa sembahyang. Pokoke ping 50 dina ya. Tapi kita kan ngomong tentang kadar kualitas ya bahwa sebenarnya kita itu mungkin butuh 50 kali. Makanya dikasih sholat sunat itu supaya kita berinisiatif sendiri untuk tetap meneguhkan ingatan kita kepada bahwa kita ini hamba, terus ada Allah SWT kan benar ya. Nah, yang diomongkan Sabrang itu semua adalah kalau di turutan juz 30 kan ada tawasau bi watawasau bil aire awatawasau bil watawasau bis. Oke, itu surat apa? Awalnya apa? Wal asri, surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi demi apa itu? Wal asri itu demi apa? Demi waktu atau demi masa. Nah, demi waktu kan, jadi waktu itu sedemikian rupa pentingnya dan dia tampil di dalam berbagai macam formula, sehingga Sabrang tadi mengatakan kita itu butuh momentum kesadaran terhadap setiap situasi di mana kita datangkan. Makanya Allah mengatakan wal asri, jadi jangan lupa pada momentum-momentum di mana kamu harus sadar. Ada saat-saat atau masa-masa di mana kamu harus punya kesadaran terhadap situasi kan gitu. Kalau tidak kamu langsung kata Allah innal insana lafi, mesti kue rugi nek kon gak gelem menyadari pentingnya waktu tadi. Pentingnya bahwa iki wayahe ngene iki wayahe ngono. Awal wis wayahe lak ngono sering. Wayahe lak ngono. Itu kan berarti wal asri lak ngono. Ngono jane ya. Kemudian Allah membuka lebih luas illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Nah, itu semua harus kita hitung berdasarkan wal asri kan gitu. Nah, kalau kita di dalam melaksanakan illal ladzina amanu wa amilus sholihati wal asri ini tidak berlaku,
tidak kita ingat, tidak kita disiplinkan wal asrinya ini, kesadaran mengenai situation environment tadi, maka hendaklah di antara kita saling watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Itu sebenarnya satu bangunan drama yang luar biasa. Dengan kunci bahwa Allah mengingatkan kita pada waktu. Bahkan dalam hadis qudsi Allah mengatakan, aku benci kepada hambaku yang menghardik waktu. Menghardik waktu itu artinya tidak mau mempelajari pentingnya waktu. Waktu itu kan salah satu makhluk Allah yang misterius gitu ya Bang ya. Tolong saya nanti menjelaskan secara fisika ya. Gitu ya. Ngono ya Rek ya. Jadi yang diomongkan saya tadi itu wal asri, itu tafsir dari tadabbur dari wal asri. Sekali lagi ya, wal asri innal insana illal ladzina Nah ini kan kita ini di padang bulan untuk supaya selalu tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, karena hak sama sabr diurut itu dahsyat full. Soalnya tawasau bil haqqi gak dadi-dadi. Beler arek-arek kabeh iku. Menungso iku beler iku apa rek? Yo keset yo apa? Ndablek ya. Mulane terus watawasau bis. Ya, karena menungsoin dua blek akhirnya dikon sabar juga. Jadi sebenarnya itu kan gabungan yang sebenarnya agak aneh. Kalau kita tidak memiliki kesadaran empiris bahwa setelah saling mewasiati atau saling menasihati tentang kebenaran, di dalam praktek hidup manusia ternyata membutuhkan kesabaran yang luar biasa, sehingga akhirnya Allah juga melanjutkan dengan kata watawasau bis sabr yang gitu. Ngono ya. Oke, Bul, saya kembalikan kepada Sabrang, tepuk tangan untuk Sabrang untuk pembukanya. Oke. Sebelum kita lanjut, Cak Majid, pripun ada 1-2 sholawat yang sudah disiapkan teman-teman Lemut Samudra, dan sambil menunggu beberapa persiapan dari teman-teman Lemut, kawula sumanggahaken Cak Dil, monggo kawula aturi pinarak wonten mriki untuk menyampaikan beberapa informasi teman-teman terkait dengan pelatihan metode Al-Manhal. Nah, nanti dalam waktu beberapa hari ke depan di Padang Bulan di lokasi ini kita akan menyelenggarakan pelatihan metode Al-Manhal. Penulisnya, musannifnya adalah beliau Mbah Fuad. Nah, nanti informasi terkait tentang itu semua nanti kami mohon Cak Dil bisa memberikan panduan dan arahan. Jadi teman-teman sekalian, menggarisbawahi apa yang sudah disampaikan Mas Sabrang dan Mbah Nun, salah satu hal yang patut kita syukuri adalah ketika pengajian Padang Bulan ini sesungguhnya bukan untuk menghentikan aliran kebenaran, tetapi kebenaran-kebenaran yang kita pelajari entah di Padang Bulan atau di majelis-majelis ilmu di Ma'iyah, itu sesungguhnya kebenaran yang mengalir, kebenaran yang hayah, kebenaran yang tumbuh. Sedangkan itu semua harus kita dukung dengan kewaspadaan diri, situational awareness tadi itu. Sedangkan di sisi yang lain kita juga mengalami kontras atau paradoks ketika kebenaran itu justru dihentikan oleh, kalau pakai istilah di sekolah, adanya kunci jawaban. Ini sedikit sambil menunggu persiapan teman-teman Lemut untuk menggarisbawahi dan merespon. Kita masih ingat beberapa waktu lalu Simba sering menyampaikan pertanyaan pada kita yang sifatnya menggoda. Rek, hukumnya sembahyang subuh ki apa? Dan semua jawaban pasti mengarah pada hukum mengerjakan sholat subuh adalah wajib. Nah, pertanyaan itu disampaikan di soal-soal pertanyaan-pertanyaan yang ada di sekolah. Problemnya adalah kunci jawaban yang sudah disediakan adalah wajib. Nah, itu kan menghentikan aliran kebenaran. Padahal hukum sholat subuh itu ya kalau minjam istilahnya Mbak Nur, ya tidak tentu. Ya bisa wajib, bisa tidak, atau bahkan haram. Kalau wajib ya saiki enak sembahyang subuh. Ayo ngadep ngulon sembahyang subuh, sholli fardhu subuhi. Malah haram wong gorong waktune. Nah, justru paradoks itu adalah ketika kebenaran itu sudah disediakan oleh kunci-kunci jawaban, baik
dalam lingkup atau konteks persekolahan maupun dalam skala pergaulan yang lebih luas. Entah itu ekonomi, sosial, politik, budaya, macam-macam. Acuan kebenarannya adalah satu yang tertulis di kunci jawaban. Nah, pengajian Padang Bulan dan Majelis Ilmu Ma'iyah itu justru mengalirkan kebenaran karena kebenaran itu tumbuh, sifatnya adalah hayah, dia terus berkembang. Sehingga begitu kita mengalami pertumbuhan kebenaran yuhyi, maka yuhyi. Ya, yuhyi verbnya apa? Fi'ilnya kan yuhyi. Nggih, menumbuhkan. Ya menghidupkan, menumbuhkan, menciptakan aliran gitu kan. Nggih. Itu pun nanti akan beda ketika Sabrang dulu di Padang Bulan yang lalu ngomong mengenai ada skala atau realitas jasad, realitas akal sama realitas ruh itu ya. Itu nanti ayat itu berbeda-beda gitu ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sampun sakit sedaya nggih? Sampun. Sik coba. Cak Manji. Nggih ngeten. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa khashil bihi lil maram. Saya coba rian nggih. Monggo. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa hashil bihi lil maram. Sekali lagi. Allahumma shalli وسلم على محمد وحاشل به للمرام. صلوا على النبي محمد. صلي وسلم على محمد وحاشل به للمرام. اللهم صلي وسلم على محمد وحاشل bihi lil maram. Mangga. Allahumma shalli wa sallim Muhammad wa hashim bihi lil maram. Sekali lagi. Allahumma shalli wa sallim Muhammad wa hashim bil maram. Salamun salamun kamiskil hitam alaikum ukhay babana ya kiram. Salamun salamun kamiskil hitam alaikum ukhay babana
Ya Allah, berkahilah hidup kami, serta kabulkanlah semua hajat kami. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa Hashim bidil maram. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa Hashim bidil. Musik pelan, monggo. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa Hashim bidil maram. Sekali lagi. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa Hashim bidil